Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari rituximab. Nah, di sini yaitu 57-year-old woman, yaitu seorang wanita usia 57 tahun. Chief complaint yaitu cough and hemoptysis, yaitu batuk dan juga batuk darah. Associated symptom yaitu gejala penyerta, several months of fatigue dan juga joint pain, yaitu kelelahan dan juga nyeri sendi selama beberapa bulan. Physical examination yaitu crusting of the nasal mucosa, yaitu kerak pada mukosa hidung. Lung crackles yaitu ronki atau crackles paru. Scatter palpable purpura over the lower extremities, yaitu purpura terabai yang tersebar di ekstremitas bawah. Chest X-ray itu bilateral diffuse alveolar infiltrate, yaitu foto rongsen dada, yaitu infiltrate alveolar bilateral diffuse. Laboratory findings yaitu normocytic anemia, anemia normocytic, red blood cell count yaitu silinder eritrosit dalam urin, proteinuria dan juga positif si ANCA. Diagnosisnya merupakan granulomatosis with polyangitis. Di sini ya, diagnosisnya adalah granulomatosis dengan polyangitis. Plan treatment yaitu rituximab infusion, yaitu rencana terapi itu infusi rituximab. This medication is most likely to improve this patient's condition through which mechanism, yaitu obat ini paling mungkin memperbaiki kondisi pasien melalui mekanisme yang mana, yaitu A. Blokade T-cell co-stimulation, depletion of B-cell, disruption of leukocyte migration, inhibition of cytoplasmic kinase, dan juga E. interruption of cytokine function. Baiklah, jawaban yang paling benar yaitu B, yaitu depletion of B-cells. Penjelasan kasusnya yaitu di sini rituximab sama dengan anti-CD20, yaitu menghancurkan sel B, yaitu sama dengan B-cell depletion. Pada kasus ini pasien mengalami granulomatosis with polyangitis atau GPA, yaitu penyakit autoimun vaskulitis yang berhubungan dengan si ANCA positif. Diagnosis pasien yaitu sama dengan granulomatosis with polyangitis atau GPA. Tanda khas pada kasus ini yaitu batuk darah atau hemoptysis, yaitu keterlibatan paru. Crusting mukosa hidung, yaitu keterlibatan saluran nafas atas. Temuannya crackles paru, maknanya adalah inflamasi atau perdarahan paru. Erbisikas plus proteinuria, maknanya adalah keterlibatan ginjal atau glomerulonefritis. Palpable purpura, yaitu karena vaskulitis kulit. Cyanka positif, yaitu sangat khas untuk GPA. GPA menyerang 3 organ utama, itu hidung atau sinus plus paru plus ginjal. Nah, 2 adalah kenapa rituximab diberikan, yaitu pada gas, yaitu sistem imun terlalu aktif dan juga membentuk autoantibody seperti si ANCA. Autoantibody ini ikut menyebabkan peradangan pembuluh darah kecil. Karena sel B berperan dalam pembentukan antibody, maka sel B perlu ditekan atau dikurangi. 3 adalah mekanisme rituximab, yaitu rituximab adalah antibodi monoklonal IgG yang menargetkan CD20. CD20 terdapat pada sel B yang sedang berkembang, yaitu sel B matur atau dewasa. Setelah rituximab menempel pada CD20, maka sel B akan dihancurkan melalui cytotoxicity, fagositasis, dan juga aktivasi sistem imun lain. Hasil akhirnya adalah jumlah sel B berkurang drastis, produksi autoantibody dan juga inflamasi ikut menurun, dan juga gejala GPA membaik. Alurus persimpelnya adalah GPA itu mengeluarkan si ANCA sehingga menyebabkan vaskulitis sehingga terjadi inflamasi paru, ginjal, hidung, dan juga kulit. Lalu diberikan yaitu rituximab, yaitu anti CD20 yang dimana menyebabkan kehancuran dari sel B, menyebabkan autoantibody menurun sehingga inflamasi menurun. Jadi jawaban yang paling benar yaitu depletion of B cells. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Blokade of T-cell co-stimulation, yaitu ini adalah mekanisme abatacept yang bukan rituximab. Kapan pilihan A benar? Yaitu pilihan ini benar kalau obatnya adalah abatacept. Abatacept bekerja dengan menghambat aktivasi sel T. Normalnya sel T aktif, yaitu perlu 2 sinyal, yaitu antigen dikenali oleh T-cell reseptor, kostimulasi antara CD28 di sel T dan juga CD80 atau 86 di antigen presenting cell. Abatacept yaitu menghambat proses kostimulasi ini. Mudah hafal, itu abatacept sama dengan anti T-cell activation. B. Depletion of B-cell, yaitu ini jawaban yang benar, yaitu ini adalah mekanisme rituximab. Kapan B benar? Yaitu jika obatnya adalah rituximab, obat anti CD20 lain misalkan ocrelizumab digunakan pada penyakit seperti yaitu granulomatosis with polyangitis, rheumatoid arthritis tertentu,
limfoma sel B, dan juga beberapa penyakit autoimun. Mode hafalnya adalah rituximab sama dengan CD20 sama dengan B-cell down. Kemudian juga disruption of leukocyte migration, yaitu ini adalah mekanisme dari natalizumab, yaitu bukan rituximab. Nah, natalizumab menghambat integrin, yaitu molekul adesi yang membantu leukosit menempel ke endotel dan juga masuk ke jaringan. Kalau leukosit tidak bisa masuk ke jaringan, inflamasi berkurang. Kapan pilihan C benar, yaitu kalau benar obatnya natalizumab, yaitu biasanya digunakan pada relapsing remitting multiple sclerosis dan juga beberapa kasus inflammatory bowel disease. Mudah hafalnya adalah natalizumab sama dengan anti-integrin, yaitu sama dengan leukocyte cannot migrate. Kemudian juga D, yaitu inhibition of cytoplasmic kinase, yaitu ini adalah mekanisme obat yang menghambat kinase, misalkan adalah JAK inhibitor. Nah, di sini bukan rituximab. JAK adalah enzim di dalam sel yang membantu meneruskan sinyal sitokin dari permukaan sel ke nukleus. Kalau JAK dihambat, yaitu sinyal inflamasi berkurang. Kapan pilihan D benar, yaitu kalau obatnya adalah tacocitinib, baricitinib, pokoknya yang belakangnya adalah citinib ya, ruxolitinib, aupadacitinib. Mudah hafalnya adalah JAK inhibitor sama dengan blok intraseluler sitokin signaling. Nah, yaitu interruption of cytokine function, yaitu ini adalah mekanisme dari sitokin inhibitor, bukan rituximab. Obat ini membantu sitokin inflamasi, menghambat sitokin inflamasi atau reseptornya. Contohnya adalah infliximab, adalimumab, dan juga etanercept adalah TNF-alpha. IL-1 adalah anakinra, IL-6 adalah tacrolimus, IL-17 adalah secukinumab, IL-23 atau 22 itu ustekinumab. Nah, kapan pilihan E benar, yaitu obatnya apabila disitokin adalah infliximab, etanercept, tacrolimus, anakira, secukinumab, dan juga ustekinumab, map ini ya. Dan kemudian juga sitokin inhibitor sama dengan yaitu blok inflammatory sitokin. Tabel ringkasnya adalah blok kostimulasi sel T, obat khasnya adalah abatacept, kapan benar adalah rheumatoid arthritis dan juga T-cell activation. Mekanisme depresi sel B, obat khasnya adalah rituximab, yaitu GPA-RA dan juga B-cell serta limfoma. Gangguan migrasi leukosit, yaitu obat khasnya adalah natalizumab, yaitu kapan benar multiple sclerosis. Mekanisme adalah inhibisi kinase sitoplasma, yaitu obat khasnya adalah tofacitinib, baricitinib, yaitu JAK inhibitor. Gangguan fungsi sitokin, yaitu obat khasnya adalah infliximab dan juga etanercept dan juga tocilizumab, yaitu kapan benar adalah anti-TNF dan juga anti-IL drugs. Nah, cara hafal yaitu rituximab sama dengan rituximab. Bayangkan rituk B-cell out, yaitu atau versi Indonesianya rituximab itu menempel di sel CD20, sel B habis, kemudian juga antibody autoimun turun. Kesimpulan, pasien ini mengalami GPA, yaitu vaskulitis dengan CNK positif yang menyerang hidung, paru, ginjal, dan juga kulit. Rituximab bekerja dengan cara menargetkan CD20 pada sel B, lalu menyebabkan depresi sel B. Jawaban yang paling benar yaitu depletion of B cell.